Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Miselia Cempaka Firdausi, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, teman-teman, di sini kita mau bahas tentang biologi online dengan bab substansi materi genetik gitu. Jadi, substansi materi genetik itu merupakan materi yang bakal menjelaskan tentang konsep gen, DNA, kromosom, serta menjelaskan hubungan gen antara DNA, RNA, polipeptida, dan proses sintesis protein. Jadi untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas. Pertama-tama kita bahas tentang kromosom ya teman-teman. Jadi kromosom itu apa? Kromosom itu dia itu adalah materi genetik ya teman-teman. Kromosom sendiri itu terdapat di dalam nukleolus. Jadi kromosom itu berfungsi untuk membawa sifat keturunan atau membawa informasi genetika. Karena di dalam kromosom itu sendiri mengandung gen. Nah, kromosom itu tersusun atas benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatin ini sendiri tersusun atas serabut-serabut protein, DNA, dan RNA. Nah, kromosom sendiri itu bagian-bagiannya itu tersusun atas sentromer dan lengan. Nih, jadi kita lihat gambar yang sebelah sini ya teman-teman. Ini gambar kromosom. Jadi susunan yang pertama itu ada yang namanya kepala kromosom atau sentromer. Nah, kita bisa lihat yang bulatan ini, yang warnanya orange, yang mencolok itu yang bulat namanya kepala kromosom. Nah, kepala kromosom atau sentromer itu juga disebut sebagai kinektor. Nah, sentromer ini dapat berperan dalam pembelahan sel. Nah, di sini benang spindle itu tergantung pada pembelahan sel. Tidak ada gen yang terdapat pada sentromer. Nah, sentromer sendiri ini memiliki warna yang lebih terang karena menyerap lebih sedikit pewarna. Ingat ya teman-teman, di kepala kromosom atau sentromer tidak terdapat gen. Kemudian ada lengan kromosom. Nah, lengan kromosom itu sendiri disebut sebagai kromatid. Nah, kromatid atau lengan kromosom adalah tubuh kromosom itu sendiri. Nah, lengan kromosom ini warnanya sedikit lebih gelap daripada si sentromernya. Nah, secara umum, kromosom ini memiliki dua kromatid yang terikat pada sentromer gitu. Nah, ada bagian lain yang disebut sebagai telomer, teman-teman. Nah, kita bisa lihat telomer itu di ujung-ujung kromosom ya teman-teman. Nah, telomer sendiri itu adalah segmen DNA yang terletak pada ujung kromosom sel eukariot. Nah, fungsi dari telomer sendiri itu melindungi DNA dari kerusakan dan mempertahankan kestabilan dari kromosom. Nah, teman-teman, di dalam tubuh manusia itu tuh ada yang namanya kromosom autosomal dan kromosom seks atau gonosom. Nah, untuk pria sendiri itu dapat dituliskan 22AA autosomal berarti ya. Jadi jumlah kromosom pada manusia untuk pria itu dituliskan sebagai 22AA plus XY. Sedangkan untuk wanita itu dapat ditulis sebagai 22AA plus XX gitu, teman-teman. Nah, ini masih bahas tentang kromosom. Jadi di sini bahas tentang tipe-tipe kromosom berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama ini ada telosentrik. Nah, tipe telosentrik ini memiliki sentromer yang letaknya ada di ujung kromatid. Jadi, sentromernya di ujung, kemudian di sininya lengan. Nah, sehingga hanya ada satu kromatid dan nampak seperti huruf I. Kemudian, selanjutnya ini ada akrosentrik. Nah, akrosentrik sendiri ini memiliki sentromer yang letaknya di ujung kromatid, sehingga salah satu kromatidnya itu lebih panjang dari yang lain, maka nampak seperti huruf C. Jadi kalau telosentrik ini benar-benar di ujung. Nah, kalau akrosentrik ini dia itu di ujung, cuma di atasnya itu masih ada lengan lagi gitu, teman-teman. Lanjut ya. Selanjutnya ini ada submetasentrik. Jadi submetasentrik ini memiliki sentromer yang letaknya tidak tepat di tengah, tidak tepat di tengah kromatid dan membaginya tidak sama panjang gitu. Jadi sini ada sentromer, lengan ininya lebih panjang daripada lengan yang di atasnya gitu. Jadi
membagi dua lengannya itu tidak sama panjang sehingga nampak seperti huruf L gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada tipe metasentrik. Nah, meta sendiri itu meta artinya di tengah ya teman-teman. Jadi dia itu memiliki sentromer yang letaknya tepat ada di tengah-tengah kromatid dan membaginya sama panjang sehingga nampak seperti huruf V gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada DNA. DNA itu singkatannya itu asam deoksiribonukleat. Jadi dia itu adalah informasi genetik untuk pewarisan sifat dari induk ke anaknya. Nah, DNA itu sendiri itu tersusun atas dua rantai, yaitu nukleotida atau ikatan antara fosfat dan gula, kemudian ada basa nitrogen. Nah, molekul nukleotida itu berupa gula dan fosfat saling terikat membentuk dua untai rantai panjang yang spiral yang disebut sebagai double helix teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ibu tangganya ya, ini yang melengkung-melengkung ini itu tuh sebenarnya gabungan dari gula dan fosfat yang disebut sebagai nukleotida. Nah, sedangkan yang di tengah-tengahnya itu yang seperti anak tangga itu merupakan basa nitrogen gitu. Nah, basa nitrogen ini melekat pada gula dan fosfat sebagai tulang punggung dengan ikatan kovalen. Nah, basa nitrogen yang ada di DNA itu ada 4 ya teman-teman. Jadi ada adenin, ada timin, ada guanin, dan ada siton. Selanjutnya ini ada replikasi DNA. Jadi replikasi DNA sendiri itu ada beberapa teori. Teori yang pertama itu teori konservatif. Jadi di teori konservatif itu sendiri menjelaskan bahwa DNA itu bereplikasi dengan menggunakan DNA lama sebagai cetakan untuk DNA baru. Jadi DNA lama itu disalin untuk membuat DNA baru yang sama persis tanpa mengubah DNA lama. Kemudian membuat DNA lama tetap bertahan pada replikasi pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian ada lagi teman-teman, yaitu yang dinamakan sebagai teori dispersif. Jadi pada teori dispersif ini mereplikasi DNA dengan cara memutus rantai DNA asli, kemudian menggabungkannya secara acak dengan DNA baru teman-teman. Jadi nanti kelihatannya itu ada potongan-potongan gitu. Jadi DNA lama, DNA baru, DNA lama, DNA baru kayak gitu. Nah, teori yang selanjutnya ini yang paling terkenal itu teori semi-konservatif DNA. Jadi, teori semi-konservatif DNA itu sendiri merupakan teori yang mengemukakan bahwa nanti pada saat replikasi nanti akan dibelah DNA lama dan DNA baru gitu. Nanti DNA lama dan DNA baru itu akan menggabung menjadi rantai DNA yang baru gitu teman-teman. Kalau misalkan dilihat di slide-nya ini, kalau yang semi konservatif tuh ada satu untai DNA lama, nanti satu untainya lagi DNA yang baru. Itu teman-teman. Selanjutnya ini ada yang namanya gen. Gen itu adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Nah, dilansir dari National Human Genome Research Institute, gen ini merupakan unit dasar pewarisan genetik yang diturunkan dari orang tua kepada turunannya. Nah, kemudian fungsi dari gen itu sendiri itu menurunkan informasi genetik dengan pengkodaan protein gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian video edukasi tentang biologi online pada bab subsmateri genetik. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.